Perkenalkan, nama saya Sania Kartika dengan NIM 2205113012. Saya Prinata Mauldiasari dengan NIM 2205124831. Nama saya Syarifah Nisrina dengan NIM 2205110060. Saya Rita Trianti dengan NIM 2205110064. Video yang teman-teman lihat tadi merupakan video perang pada zaman dahulu, yang mana perang tersebut masih menggunakan alat perang tradisional. Dalam video ini kami akan menjelaskan sedikit tentang alat perang tradisional berupa keris Melayu, meriam, dan kelewang, yang dimana alat-alat tersebut adalah alat-alat perang yang digunakan oleh bangsa Melayu pada zaman dahulu. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang alat perang tradisional Melayu, yaitu keris. Keris pada masanya dulu merupakan senjata pendek yang paling terkenal. Bahkan di masanya dulu juga, keris diyakini dipandang sebagai senjata pusaka yang memiliki kekuatan tertentu. Pada sebagian masyarakat di Nusantara, terutama di Jawa, juga sampai di semenanjung Melayu Malaysia, keyakinan itu masih tertanam hingga hari ini. Sebagian masyarakat Melayu juga memandang bahwa keris merupakan salah satu peninggalan budaya yang sampai hari ini masih dihargai keberadaannya. Keris masih tetap dipandang sebagai bagian dari bentuk budaya yang sangat berharga dan mendapat tempat yang istimewa. Karena itulah hari ini masyarakat Melayu masih sangat mengenal apa yang dimaksud dengan keris Melayu. Seperti diakui oleh Ramli Rahman, keris Melayu itu permulaannya berasal dari tanah Jawa, yakni sejak zaman kegemilangan Majapahit. Sejarah mencatat seorang empu atau ahli pembuat keris dari Jawa telah datang ke daerah Patani atau Thailand Selatan sekitar penghujung abad ke-15 dan awal abad ke-16. Pada awalnya dulu, Patani merupakan wilayah kerajaan Melayu. Dari Patani itulah sang empu yang kemudian dikenal dengan nama Empu Pandai Sarah atau Pandai Sarah, mengembangkan bentuk keris yang dibawanya dari Jawa. Empu Pandai Sarah memang seorang empu yang sangat kreatif. Ia tidak terpaku pada keris dari tanah kelahirannya di Jawa. Ia membuat kreasi baru yang berbeda dengan keris di bumi kelahirannya. Bentuk keris yang dibuat Empu Pandai Sarah itulah yang hingga hari ini dikenal dengan sebutan keris Melayu. Bentuk keris yang awalnya dibuat oleh Empu Sarah itu pun kemudian melebar ke seluruh tanah Melayu. Dan nama keris Pandai Sarah hingga hari ini masih sangat dikenal di semenanjung Melayu. Saya akan menjelaskan tentang meriam atau kanon. Meriam atau kanon atau lela dalam bahasa Melayu adalah sejenis artileri yang umumnya berukuran besar dan berbentuk tabung yang menggunakan bubuk mesiu atau bahan pendorong lainnya untuk menembakkan proyektil. Meriam memiliki bermacam-macam ukuran kaliber, jangkauan, sudut tembak, dan daya tembak. Lebih dari satu jenis meriam umumnya digunakan dalam medan pertempuran. Meriam pertama kali digunakan di Tiongkok sebagai artileri mesiu paling tua yang menggantikan persenjataan seperti mesin kepung. Meriam genggam pertama kali muncul pada pertempuran Ain Jalut antara Mesir dengan Mongol di Timur Tengah. Penggunaan pertama meriam di Eropa diperkirakan terjadi di Iberia pada saat Reconquista antara Kristen dengan Islam pada abad ke-13. Di Inggris, meriam pertama kali digunakan dalam perang 100 tahun pada pertempuran Crécy tahun 1346. Pada abad pertengahan inilah meriam menjadi senjata standar perang yang efektif terhadap infanteri dan bangunan. Setelah masa abad pertengahan, meriam-meriam berukuran besar mulai ditinggalkan, digantikan dengan meriam ringan yang lebih banyak dan mudah digerakkan. Selain itu, teknologi dan taktik-taktik baru juga dikembangkan dan membuat benteng-benteng pertahanan menjadi tidak berguna. Akibatnya, dikembangkan juga teknologi benteng bintang yang khusus dibuat untuk menahan serangan dari meriam. Teknologi meriam juga merubah peperangan laut antara Laut Britania Raya pada masa itu, termasuk pihak yang mulai menggunakan kekuatan meriam. Dengan kembangkannya laras melingkar, tingkat keakuratan meriam menjadi semakin tinggi, membuatnya semakin mematikan, khususnya terhadap infanteri. Di sini saya akan menjelaskan
senjata tradisional Melayu yaitu kelewang. Kelewang merupakan senjata tradisional yang memiliki panjang beragam, yaitu mulai dari 36 cm hingga 76 cm. Senjata tradisional ini memiliki dua jenis, yaitu yang berbentuk pendek sampai yang dibuat lurus dan berbentuk panjang melengkung. Pada gagang senjata ini terdapat garis-garis yang menyerupai ular naga. Kelewang golok bersisi satu dengan tumpuan berat yang terletak di tengah golok kampilan. Ukuran panjang dari kelewang sendiri setara dengan panjang pedang. Di masa lalu, kelewang dipakai oleh prajurit dalam berperang. Bahkan, pada abad 19 saat Perang Padri, kelewang jadi senjata utama yang digunakan para pejuang pasukan Padri melawan penjajah di Sumatera. Jika panglima perang kerap memakai pedang jenawi, prajurit biasa memakai kelewang sebagai senjata. Apalagi, senjata ini biasa digunakan untuk pertempuran jarak dekat. Meski masih menjadi warisan budaya yang dilestarikan, tidak banyak warga yang menyimpannya di rumah sebagai warisan nenek moyang yang dipajang. Namun, untuk sebagian warga yang memang dengan latar belakang bertani, senjata satu ini lebih banyak dipakai para petani untuk kegiatannya di sawah maupun di ladang sebagai alat pertanian. Karena fungsi itulah kelewang jadi salah satu senjata tradisional yang tetap lestari di Riau sampai saat ini. Nama saya Pinata Maulidiasari. Berapa nih Moko? Kedua senjata tradisional Melayu yaitu kelewang. Hati ini